Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Perjanjian Uhang Panda. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Uhang Panda atau biasa dikenal dengan orang bunian. Konon katanya Uhang Panda ini adalah manusia dengan tubuh kecil atau pendek dan memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Meskipun keberadaannya masih dipertanyakan, namun keberadaan beberapa warga desa yang berada di kaki Gunung Kerinci pernah beberapa kali bertemu dengan Uhang Panda ini ketika sedang berada di kebun atau ladang. Nah, untuk cerita kali ini bersumber dari seorang petani, sebut saja kita namanya Pak Jaya. Pagi itu Pak Jaya sedang duduk santai di bawah pohon rindang pada kala itu, di samping gubuk kayunya. Ya, gubuk tersebut milik Pak Jaya sendiri yang ia bangun untuk menyimpan beberapa kebutuhan di ladang. Lokasi ladang milik Pak Jaya berada di kaki Gunung Kerinci, mungkin lebih tepatnya di punggung gunung itu sendiri. Karena ladang miliknya tidak terlalu jauh dari puncak Gunung Kerinci, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 4-3 jam saja. Pak Jaya adalah seorang petani biasa tanpa kelebihan apapun, hanya sedikit keberanian yang ia miliki. Ia juga memiliki satu orang anak yang masih kecil, dan istrinya yang masih terlihat muda. Walaupun sudah berumur 35 tahun, begitu pula dengan Pak Jaya yang pada saat itu berumur 40 tahun. Pak Jaya berhenti dari kegiatan mencangkul karena melihat matahari yang sudah condong ke barat. Itu artinya sudah hampir masuk waktu zuhur. Seperti pada umumnya, entah orang tersebut sholat atau tidak, tetapi jika sudah mendekati waktu zuhur, maka kegiatan harus dihentikan, katanya pemali. Tapi bagi Pak Jaya, ia hanya ingin menghormati meskipun dirinya tidak melaksanakan sholat. Seiring berjalannya waktu, matahari sudah mulai menguning. Saatnya untuk pulang ke rumah karena sudah 2 hari Pak Jaya tidak pulang. Ia harus menunggu kebunnya agar tidak porak-poranda oleh binatang atau bahkan para perampok tanaman, karena tanaman milik Pak Jaya sudah hampir mendekati masa panen. Ditambah dengan persediaan makanan miliknya sudah mulai habis. Mau tidak mau, dia harus pulang ke rumah. Singkat ceritanya, Pak Jaya sudah sampai di rumah dan makan malam bersama anak dan istrinya sudah tersaji apik di atas meja. Percakapan pun dimulai, hanya obrolan ringan untuk menghibur meja makan. "Gimana sekolahmu, nak?" tanya Pak Jaya kepada anaknya, yaitu Linda. "Gak gimana-gimana, Pak," jawab Linda dengan tenang dengan menampakkan gigi ompongnya. Dan tidak terasa malam berlalu dengan gelak tawa keluarga kecil itu. Pagi datang tanpa menyapa masyarakat desa. Matahari pun masih malu-malu untuk tersenyum menyapa kayu aru. Pak Jaya sudah terjaga. Ia langsung bergegas untuk membeli beberapa makanan dan rokok untuk kebutuhan beberapa hari kemudian. Ya, Pak Jaya harus menginap lagi. Tanpa babi-bu, setelah mendapatkan semua kebutuhan, Pak Jaya langsung menuju ke kebun miliknya yang bisa dikatakan cukup jauh. Sesampainya di ladang, Pak Jaya langsung mengajak beberapa pedengan yang sekiranya perlu dicek lebih intensif. Di pertengahan hari, Pak Jaya mendapatkan kabar dari istrinya yang mengirim SMS ke Pak Jaya bahwa ada kemalangan tetangganya meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Pak Jaya pun kemudian langsung turun gunung untuk sekedar pergi melayat. Dan mungkin ia akan kembali lagi setelah sholat asar nanti. Atau mungkin bisa kembali besok hari jika cuaca tidak terlalu memungkinkan. Di perjalanan pulang melewati beberapa ladang milik orang lain, Pak Jaya mendapati sebuah pemandangan aneh. Ia seakan melihat
seekor monyet besar sedang mengotak-atik beberapa tanaman milik orang lain. Merasa peduli, Pak Jaya mengambil sebilah kayu dan mencoba membidik, lantas melemparkan kayu tersebut ke arah monyet besar itu. Namun bukan rasa takut yang didapat oleh monyet tersebut, ia hanya diam dan tiba-tiba menatap ke arah Pak Jaya. Pak Jaya beringsut mundur satu langkah, heran, sekaligus sedikit takut. Bagaimana kalau monyet itu menyerang? Matanya masih terpaku dengan monyet tersebut. Tiba-tiba saja, monyet tersebut seolah berdiri dan Pak Jaya baru tersadar itu tidak mungkin monyet, badannya terlalu besar jika harus disebut seekor monyet. Merasa dirinya terancam, Pak Jaya berjalan perlahan dan meninggalkan monyet atau makhluk apapun itu yang tetap berada di tempat. Pak Jaya tetap berusaha berpikir positif. Sampai akhirnya Pak Jaya sampai di rumahnya dan langsung mandi, juga sekalian berganti baju untuk pergi melayat. Singkat ceritanya, Pak Jaya kembali ke rumahnya setelah pergi melayat, mengambil satu buah gelas dan menuangkan bubuk kopi dan menyeduhnya. Otaknya berkecamuk, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lihat, manusia, binatang, ataukah badut. Ayolah, tidak mungkin ada badut di ladang seperti itu. Jikapun ada, badut macam apa itu? Atau pencuri? Pak Jaya terpaksa mengurungkan niatnya untuk kembali ke ladang setelah sholat asar, takut terjadi apa-apa pada dirinya. Ia berani tapi tidak bodoh. Kalau manusia mungkin masih bisa ia lawan menggunakan pacul atau parang, tapi kalau binatang, mungkin sekali bacok mati. Bagaimana dengan kelompoknya? Tentu akan ikut menyerbu. Selepas sholat asar, Pak Jaya pergi ke rumah temannya yang berada tidak jauh dari rumahnya, menggunakan motor miliknya dan meluncur ke rumah Hendri. Sesamanya di sana, lagi-lagi kopi menyapa Pak Jaya. Obrolan panjang terjadi, mulai dari harga kentang yang saat ini sedang naik dan membuat wajah Pak Jaya terlihat girang. Berhubung pula sebentar lagi akan datang bulan puasa. Hen, kamu tahu nggak ladang yang ada di dekatku itu? Aku lihat ada yang aneh tadi. Aneh kenapa? Kamu lihat monyet besar apa? Jawab Henry menebak pertanyaan Pak Jaya. Iya, kok kamu tahu? Yang lihat ya nggak cuma kamu kok, makanya jangan menginap terus, biar tahu perkembangan gitu. Katanya yang punya itu minta tolong sama setan. Ah, yang bener kamu, emang setan bisa ngeladang? Ya, tanyain aja setannya sana, jawab Hendri tersenyum gemas. Dah, nggak usah dipikirin. Pak Jaya mencoba untuk melupakan pembahasan tersebut dan mencoba untuk tidak berpikir hal itu. Namun pemandangan aneh di ladang menjadikan sebuah tanda tanya besar bagi dirinya. Entah itu makhluk halus atau tidak, Pak Jaya berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya Pak Jaya kembali ke ladangnya. Di perjalanan menuju ladang, semua terasa aman dan damai. Terlebih dengan embun yang masih menggantung di atas pohon, menambah suasana semakin asri. Namun tidak setelah ia mendapati ladang dan tanamannya. Ia terkejut mendadak, semua pertanyaan menyerbu ke dalam otaknya. Ada apa? Ya, terlihat di pandangannya itu ladang dan tanamannya porak-poranda, meskipun tidak semuanya. Namun sudah terbayang oleh Pak Jaya kerugian yang harus ia tanggung. Wah, dasar, maki Pak Jaya yang belum sempat menurunkan peralatan yang ia bawa di ranselnya. Pak Jaya merasa marah, bahkan semua sumpah serapah keluar dari mulut Pak Jaya. Tidak sampai di situ, ketika kakinya mencoba melangkah ke dalam gubuknya, hanya berniat untuk meredam emosinya yang mendadak memanas. Namun naas, matanya kembali mendapati beberapa stok kebutuhannya untuk beberapa hari ke depan sudah raib, atau sudah menjadi sampah lebih tepatnya. Mulai dari gula, kopi, rokok, dan roti, yang tersisa hanya sampah yang berserakan di lantai gubuknya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan terang. Salah apa aku Gusti? Kata Pak Jaya sembari memungut sampah yang berterbaran di lantai.
yaitu musibah kedua yang harus ia hadapi hari ini setelah hancur sebagian tanaman miliknya. Dan tentu saja untuk hari ini, Pak Jaya akan memiliki banyak pekerjaan. Pak Jaya mencoba untuk tetap tenang dan sabar. Beruntungnya Pak Jaya membawa kopi, gula, dan 1 kantung beras, dan beberapa buah telur, juga tidak lupa mie instan. Pak Jaya pun ada menyelipkan 3 bungkus rokok yang ia selipkan di atap gubuk. Cukup bagi Pak Jaya bertahan di atas dengan bekal seadanya. Tanpa basa-basi lagi, Pak Jaya langsung mengerjakan beberapa pedangan yang hancur. Malam pun datang. Pak Jaya masih terjebak dengan api unggun dan ditemani segelas kopi. Suasana di luar tidak terlalu bagus untuk dinikmati, terlebih Pak Jaya sendirian. Pak Jaya memilih untuk tetap di dalam gubuk, tapi yang hanya berukuran kecil itu cukup untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Malam semakin larut, Pak Jaya mencoba untuk tidur namun tidak bisa. Entah karena kopi yang ia teguk beberapa menit yang lalu, entah karena memang belum terasa mengantuk, suasana pun menjadi semakin gelap. Angin yang berhembus di tengah pepohonan mendukung kengerian malam itu. Suara jangkrik yang berbunyi semakin menambah kesepian yang terjadi. Pak Jaya merasa takut malam ini, dan tidak seperti biasanya, mendadak Pak Jaya mendengar suara langkah kaki yang berjalan mengitari gubuk miliknya. Keringat dingin mulai keluar. Ingin keluar dari gubuk dan memastikan siapa itu, namun Pak Jaya tidak memiliki cukup nyali akan hal itu. Alih-alih ia hanya bisa berdiam diri dan menahan rasa takutnya. Langkah kaki itu semakin cepat dan kini seakan serupa orang berlari, hingga secara tiba-tiba langkah tersebut berhenti tepat di depan pintu gubuk milik Pak Jaya. "Siapa? Jangan bercanda malam-malam. Aku nggak ganggu," kata Pak Jaya kepada hal yang berada di depan pintu tersebut. Tidak ada jawaban. Yang terdengar jelas hanyalah suara jangkrik, napas Pak Jaya, percikan api, dan suara napas yang mengarah ke pintu gubuk. Pak Jaya merasa bingung harus berbuat apa. Ingin minta tolong dan berteriak, siapa yang akan mendengarkannya? Tidak ada satu orang pun yang berada di ladang. Merasa dirinya terancam dan bercampur dengan rasa takut yang luar biasa belum pernah ia rasakan. Pak Jaya segera mengambil sebilah parang yang baru tadi sore ia bersihkan. Perlahan-lahan ia turun dari tempat duduknya dan kemudian berjalan mendekat ke arah pintu. "Siapa?" kata Pak Jaya masih dalam ketakutan. "Cok, kalau begini ceritanya, bisa mati ketakutan aku," lanjut Pak Jaya menggerutu dalam hatinya. Saat Pak Jaya menengok ke arah kanan, tiba-tiba, "Wah!" jerit Pak Jaya terkejut dan mendadak beringsut mundur. Woi, siapa kamu?" kata Pak Jaya dengan merangkak mundur, seolah ingin menghindar dari sosok tersebut. Namun sosok itu hanya memandang Pak Jaya nanar dan malah semakin mendekat. Secara kasat mata, sosok tersebut adalah nyata, bukan makhluk halus. Wujudnya serupa manusia namun memiliki bulu yang tidak terlalu lebat. Badannya sedikit membungkuk seperti orang yang sudah tua, dan pendek atau kecil, namun yang terlihat sangat berbeda adalah kakinya. Kakinya itu tidak menghadap ke depan, tidak selayaknya manusia normal, namun kakinya itu menghadap ke belakang atau terbalik. Sosok itu berjalan membungkuk dan mendekat ke arah rak yang berisikan gula dan beberapa makanan. "Oh, ternyata kamu ya yang maling," kata Pak Jaya, kini sedikit sadar bahwa yang ia hadapi adalah bukan hantu atau dermit lainnya. Lebih tepatnya itu adalah makhluk primitif, kata Pak Jaya, karena ia terlihat sangat nyata dan memakan beberapa gula. Pak Jaya pun mencoba untuk berdiri dan mendekati sosok tersebut. "Berarti juga kamu yang mengobrak-abrik ladangku ya?" kata Pak Jaya, yang kini menjadi sedikit berani dengan menggenggam parangnya yang sempat terjatuh tadi. Sosok yang tidak tahu apa namanya itu hanya memandang Pak Jaya. Terlihat dari raut wajahnya, sosok tersebut merasakan penyesalan. Terlihat bahwa ia hanya butuh makan. "Ya sudah, ambillah,"
besok aku akan pulang, aku tinggalkan makananku di sini. Aku cuma minta tolong, jagakan ladangku, jangan kau rusak. Kalau sempat kau rusak, gak akan aku beri makan, kata Pak Jaya yang entah mendapat ide dari mana. Tapi seakan ucapan Pak Jaya seperti sangat meyakinkan dan penuh dengan kesungguhan. Kini Pak Jaya tidak lagi takut dengan sosok tersebut. Malah Pak Jaya memberikan pula rokok yang ia bawa. Di pagi harinya Pak Jaya pulang dari ladang dan meninggalkan beberapa bedengan yang masih terlihat rusak. Sosok Anda semalam sudah pergi sejak Pak Jaya menyuruh untuk keluar dari gubuk karena memang Pak Jaya ingin segera tidur dalam perjalanan. Pak Jaya pun berinisiatif untuk memberitahu temannya Hendri tentang apa yang ia lihat malam tadi. Nah, sesampainya di rumah, Pak Jaya ini langsung bercerita kepada istrinya, namun tidak terlalu dibenarkan oleh istrinya. Alah, paling itu cuma bocah daki gunung, terus kehabisan rokok, kata istri Pak Jaya. Masa sih? Masa bentuknya seperti itu? Sangka Pak Jaya. Namun istrinya hanya meringis mendengar ucapan Pak Jaya. Pak Jaya tidak mengambil pusing tentang jawaban istrinya. Ia lalu pergi mandi dan kemudian keluar menuju ke rumah Hendri. Kebetulan hari itu Hendri tidak pergi ke ladang. Pak Jaya pun datang dengan membawa sebungkus kopi saset. Tentu saja disambut ramah oleh Hendri. Pembicaraan pun dimulai, mulai dari hal kecil hingga hal berat, dan sampailah kepada tujuan Pak Jaya sebenarnya, bahwa ia melihat lagi apa yang ia ceritakan kepada Hendri kemarin. Kamu yakin itu Uhang Panda? Tanya Hendri menyelidik Pak Jaya. Iya Hendri, beneran? Jawab Pak Jaya meyakinkan Hendri. Terus gimana? Tanya Hendri lagi. Kini wajahnya terlihat penasaran. Ya, aku cuma bilang, jangan obrak-abrik ladangku. Kalau kau obrak-abrik ladangku, gak aku kasih makan. Ujar si Pak Jaya dengan santainya menyeruput kopinya dan menyulut sebatang rokok kretek yang baru saja ia beli di warung. Wah gila kamu, gak takut kamu kalau itu setan? Lihat kakinya enggak? Sanggah Hendri dengan wajah terlihat khawatir. Seketika itu pula Pak Jaya merasa ada yang sebenarnya Hendri tahu. Kamu tahu Tondri? Ya tahu. Nggak tahu itu gimana sih? Jawab Hendri sekoyong-koyong ya. Kini kita nggak tahu Uhan Badak itu hantu, apa manusia, apa hewan. Katanya orang tua dulu itu jelmaan jenglot. Ada yang bilang itu suku asli. Ada juga yang bilang itu cuma monyet. Makanya aku nggak bisa memastikan. Tapi yang aku tahu dulu ada yang pernah berurusan sama Uhang Badak itu, ujar Hendri. Oh gini aja Hendri, gimana kalau nanti malam kamu ikut aku ke atas? Kalau ladangku nggak apa-apa, ya kita biarin aja dulu. Tapi kalau ladangku hancur, baru kita cari tahu gimana caranya dia pergi. Jawab Pak Jaya tegas. Apa nggak capek kamu? Baru juga pagi tadi sampai. Nanti mau ke atas lagi. Lagian ya, kalau Uhang Badak itu masih kamu kasih makanan, ya dia tetap di sana, menjaga ladangmu, malah kayak anjing nungguin ladangmu, kata lanjut Hendri. Ya juga ya. Ya sudah, besok nggak usah aku kasih makanan. Kita lihat reaksinya gimana. Udah jangan cari perkara, sebentar lagi puasa lebaran. Nggak punya panenan, syukurin kamu. Sekali kamu kasih dia makan, sama aja kamu sudah bersedia untuk memberi dia makan. Kalau kamu nggak ngasih dia makan ya, reaksinya sama kayak istrimu nggak kamu kasih uang bulanan. Udahlah, biarin aja dulu sampai waktunya tiba. Intinya jangan sembarangan. Kita tunggu sampai kamu selesai panen, ujar Hendri meyakinkan Pak Jaya untuk tidak berbuat sembarangan. Obrolan pun selesai, Pak Jaya kembali ke rumahnya. Selepas pembicaraan dengan Hendri, beberapa hari setelahnya Pak Jaya pun mengajak Hendri untuk melihat aktivitas Uhang Badak tersebut. Namun setiap kali ingin melihat, selalu saja Uhang Badak tersebut tidak berada di ladang
dan bahkan saat ketika ditunggu dan menginap di gubuk, Uhang Panda tersebut tidak juga datang. Namun hal yang anehnya adalah tanaman milik Pak Jaya tersebut terlihat sangat subur, tapi Pak Jaya tidak berpikir bahwa itu adalah ulah tangan si Uhang Panda, melainkan hanya obat-obatan yang ia siram setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, dan menyadari adanya kejanggalan adalah Hendri. Menurut Hendri tidak mungkin sesubur itu, menimbang obat yang digunakan Pak Jaya adalah obat murah, bibit yang digunakan juga bukan bibit terbaik. Hendri masih bertanya-tanya dengan hal itu, namun ia tidak mau berkata kepada Pak Jaya. Setelah masa panen tiba, saat itu tepat di mana 2 minggu sebelum Lebaran. Saat panen, beberapa petani pun dibawa oleh Pak Jaya untuk membantu pekerjaan agar cepat selesai. Benar, buah yang dihasilkan cukup besar. Orang-orang yang bekerja pun ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang kagum dengan hasil kerjanya, yaitu kerja Pak Jaya itu. Ada yang bertanya kepada Pak Jaya tentang bibit yang ia pakai, namun Pak Jaya hanya menjawab bibit biasa. Pak Jaya belum menyadari sebuah keanehan. Ia hanya mengandalkan kata keberuntungan, mungkin itu adalah rezeki. 2 hari berlangsung, Pak Jaya dan petani lainnya selesai memanen tanamannya. Keuntungan yang didapatkan Pak Jaya tidak bisa terbilang sedikit, sangat banyak dengan skala lahan yang tidak terlalu besar. Pak Jaya pun pulang dengan wajah sumringah, seolah hidupnya sedang dalam puncak kejayaan. Tidak lupa pula Pak Jaya menyumbangkan sedikit hasilnya ke masjid desa, dan sebagiannya diberikan kepada istri tercinta untuk membeli beberapa keperluan hari raya, ya meskipun tidak semua. Setelah panen itu, Pak Jaya masih pergi ke ladang selama 3 hari sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan makanan kepada Uhang Panda yang tidak terlihat selama beberapa hari oleh Pak Jaya, atau sekedar untuk merapikan dan membersihkan sampah bekas panen. Namun selama Lebaran berlangsung, Pak Jaya tidak pernah datang di ladang. Tentu saja Pak Jaya dan keluarga ingin merayakan Lebaran bersama keluarganya, melepas penat untuk beberapa hari. Namun dari sinilah terlihatnya sebuah perjanjian yang secara tidak langsung adalah perjanjian yang sakral dengan Uhang Panda. Selepas Lebaran, tepatnya 2 minggu setelah Lebaran usai, Pak Jaya berniat untuk kembali ke ladang untuk bekerja seperti biasanya. Sesampainya di ladang, tidak ada tanda-tanda aneh dari ladang Pak Jaya. Hingga beberapa hari Pak Jaya siap untuk menanam kembali. Selama itu pula tidak ditemukannya jejak atau tanda dari kemunculan si Uhang Panda tersebut. Bahkan Pak Jaya rela menunggunya hingga tengah malam saat ia menginap di ladangnya. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Akhirnya Pak Jaya menyimpulkan bahwa Uhang Panda tersebut sudah memiliki tempat lain untuk mencari makan. Setelah selesai menanam dan hanya tinggal merawat tanamannya, baru beberapa kejadian tidak wajar muncul. Siang itu, tepatnya hari Rabu, Pak Jaya datang ke ladang seperti biasanya dengan membawa bekal untuk 3 hari ke depan. Sesampainya di tempat tujuan, matanya pun dikejutkan dengan hancurnya beberapa pedangan miliknya. Yang membuat tidak wajar adalah pedangan milik Pak Jaya hancur seperti terlindas oleh 1 unit bulldozer, rata bahkan seperti akan dibuat sebuah jalan. Pak Jaya heran dengan kejadian tersebut. Siapa yang membuat demikian? Mengetahui hal itu, Pak Jaya langsung menelepon temannya Hendri untuk segera naik ke ladangnya. Kebetulan pula ladang milik Hendri tidak terlalu jauh dari ladang milik Pak Jaya. "Weh, mau buat jalan off-road apa, Win? Rata banget," tanya Hendri dengan guyonan biasanya. "Off-road dengkulmu," maki Pak Jaya tanpa melihat Hendri. "Gimana?" tanya Hendri lagi. "Nggak tahu ini, kok bisa begini ya?" jawab Pak Jaya seakan bertanya kepada dirinya sendiri. "Udah aku bilangin, jangan ngulah, malah ngulah kamu itu," jawab Hendri singkat sembari menyelut rokoknya yang sempat mati. "Aku nggak ngulah ya." "Kalau nggak berulah, kok bisa begini? Mana ada bulldozer sampai di atas ini. Tampaknya ya juga nggak ada ini kan?"
Kalau bukan Uhang Pandak itu siapa lagi? Kata Hendri asal, tapi seolah sudah yakin bahwasanya itu adalah ulah dari Uhang Pandak. Pak Jaya kemudian mengembuskan napas dengan berat. Pikirannya kini menjadi kacau. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hendri hanya diam dan ikut meratapi apa yang dihadapi oleh Pak Jaya temannya. Hendri hanya berpikir, mungkin ini baru sebuah teguran, dan ia meyakini akan ada lagi permasalahan lain yang akan menerjang. Pak Jaya meminta kepada Hendri untuk menginap di ladang malam ini. Hendri pun mengiyakan permintaan temannya dan menginap di gubuk Pak Jaya, juga sekaligus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di ladang Pak Jaya ini. Sore pun berganti malam, setidaknya malam itu tidak hujan dan membuat suasana tidak terlalu menyeramkan. Api unggun pun sudah menyala, tidak terlalu besar namun cukup membuat hangat badan. Hingga malam pun larut, tidak ada tanda-tanda aneh yang muncul. Sekitar jam 2 malam, Pak Jaya dan Hendri tidak kunjung bisa melelapkan matanya. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari luar. Entah seperti apa suaranya, namun sangat berisik sekali. Pak Jaya dan juga Hendri pun sama-sama melotot mendengar suara tersebut dan berdiri. Seakan-akan sama-sama bertanya, ada apa? Tanpa saling mengeluarkan suara, Pak Jaya dan Hendri berlangsung keluar dari gubuk itu, tidak lupa masing-masing membawa sebilah parang. 1, 2, 3, brak! Pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa juga. Hanya suara angin yang kencang mengembuskan beberapa pohon. Hendri dan juga Pak Jaya menjadi sedikit ketakutan dengan kejadian dan suara aneh tersebut. Pak Jaya dan Hendri yang saat ini masih saja berdiam diri, saling memandang bertanya satu sama lain tanpa berucap. Hanya menggunakan gerak mata saja, tidak ada yang tahu suara apa itu. Pak Jaya dan Hendri kembali masuk ke dalam gubuk dan mencoba untuk lebih tenang. Hendri memutuskan untuk membuat teh hangat untuk menghangatkan tubuh mereka. Belum sempat air dalam panci mendidih, suara tersebut kembali lagi. Mereka kembali keluar dengan menggunakan sebilah parang yang sama seperti sebelumnya, ditambah dengan senter milik Hendri. Saat mereka sudah berada di luar dan berhenti untuk saling mengamati sekeliling, lagi suara itu menghilang, namun tidak lama, hanya persekian detik saja. Lalu secara tiba-tiba dan dari arah yang tidak terduga, suara itu kembali muncul dan kini semakin jelas. Saat suara itu mulai mendekat dan semakin dekat, tiba-tiba suara itu kembali menghilang. Pak Jaya dan Hendri mengamati sekelilingnya. Hendri menyorotkan lampu senter di sekelilingnya, dan apa yang terlihat oleh Hendri membuat dirinya terdiam dan mematung, seakan jantung berhenti memompa darah dan membuat dirinya menjadi beku. Pak Jaya yang menyadari Hendri yang sedang berdiri seolah mematung, menepuk pundak Hendri. Itu loh, ada mata kuning, manusia atau beruang itu, kata Hendri yang terlihat sangat takut dan wajahnya terlihat pucat pasi. Demit itu, kata Pak Jaya. Mereka tidak berani mengambil risiko untuk mendekat dan memastikan apa sebenarnya sesuatu yang menyala serupa mata kucing kala disorot dengan lampu yang terang, namun berwarna sedikit kekuningan. Hal yang tidak terduga oleh Pak Jaya dan Hendri adalah ternyata itu bukan cuma sepasang mata saja. Terlihat ada struktur tubuh yang melengkapinya, dan kini menjadi banyak yang bersinar tanpa disorot senter. Sepasang mata itu mengelilingi ladang milik Pak Jaya. Melihat kondisi semakin tidak memungkinkan, perlahan namun pasti, Pak Jaya dan Hendri mundur dan mendekati gubuknya, mengunci pintu gubuk dan meringkuk serupa orang yang sangat ketakutan. Tidak lama setelah itu, Hendri kembali keluar dari gubuk untuk memastikan sosok tersebut masih ada atau tidak. Saat dilihat, ternyata sosok tersebut sudah tidak ada. Hendri pun merasa sedikit tenang karena sosok tersebut sudah tidak ada di sekeliling mereka. Hendri pun kemudian masuk ke dalam gubuk dan mencoba untuk menenangkan diri.
walaupun tidak akan sepenuhnya dapat tenang. Aku tahu siapa yang pernah berurusan dengan hal seperti ini. Dia pernah seperti kamu kini. Nanti kalau sudah agak terang, kita pulang, malamnya kita ke rumahnya. Ladangmu biarkan saja dulu, belum tumbuh juga, ujar Henry menjelaskan apa yang pernah ia dengar. Di pagi harinya, tepatnya sesudah subuh, matahari sudah sedikit malu-malu menampakkan dirinya. Henry dan Pak Jaya mulai berjalan turun untuk kembali ke rumah. Dengan perasaan yang beradul, Pak Jaya dan Henry berjalan cepat dan tidak lupa mengamati sekeliling mereka. Sesamanya di rumah, wajahnya benar-benar bingung menyebut Pak Jaya di depan pintu. "Loh mas, dari mana?" tanya Leni terheran-heran melihat Pak Jaya yang saat ini berada di depan pintu rumah. "Ya dari ladang toh." "Lah dari mana lagi? Apa nggak lihat bawa parang begini?" jawab Pak Jaya. "Ngapa wajahmu dik? Kayak lihat hantu?" lanjut Pak Jaya bertanya dengan wajah penasaran yang tergambar jelas pada lekukan dahinya. "Dari ladang, berangkat jam berapa?" tanya Leni dengan wajah memerah. "Berangkat gimana? Baru juga pulang." "Lah kalau kamu dari ladang terus yang tadi malam pulang bikin kopi terus meluk aku siapa mas?" kata Leni dengan wajah ketakutan. Weh, jangan ngawur kamu dik. Aku baru pulang ini. Tadi malam aku menginap dengan Hendri. Ngigau kamu ya?" jawab Pak Jaya belum percaya, tapi sedikit risau. "Bukan mas, nggak mimpi aku ya, beneran. Orang katamu aku suruh ngegoreng ubi segala macam kok." "Lah, kalau bukan kamu siapa itu mas?" Kini wajah Leni sudah mulai pucat, takut hal yang tidak terjadi. Selepas azan asar berkumandang, Pak Jaya pergi ke rumah Hendri untuk menepati perkataan Hendri yang akan mengajaknya ke rumah seseorang yang pernah berurusan dengan uang panda. Sesamanya di rumah Hendri, ternyata Pak Jaya sudah ditunggu oleh Hendri di depan rumahnya. Mereka berdua akhirnya pergi menggunakan motor milik Pak Jaya, ternyata cukup jauh rumahnya. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di rumah yang bercat merah. Pak Jaya dan Hendri memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah berwarna merah itu yang katanya adalah milik Pak Mehmet. Saat pintu rumah diketuk, ada jawaban dari dalam rumah. Tidak ada yang aneh, seseorang dari dalam menjawab seperti mana biasanya orang kedatangan tamu. "Siapa?" kata seorang bapak-bapak yang terlihat sudah cukup berumur. Tampak dari rambut yang terlihat sedikit beruban. "Benar ini rumah Pak Mehmet?" tanya Hendri dengan nada yang begitu sopan. "Iya, saya sendiri." "Cari siapa ya, Dik?" "Perkenalkan, saya Hendri dan ini teman saya Pak Jaya. Kami ada perlu dengan Bapak," kata Hendri memperkenalkan diri mereka. "Tapi bisa kita berbicara sedikit privasi Pak? Soalnya ini menyangkut apa yang pernah Bapak alami," lanjut Hendri langsung menuju ke poin. "Oh begitu ya? Ya sudah silakan masuk," kata Pak Mehmet yang tampak bingung dan mempersilahkan Pak Jaya dan Hendri masuk ke dalam rumah. Pak Jaya dan Hendri pun masuk ke dalam rumah dan dipersilahkan untuk duduk. "Ada apa?" tanya Pak Mehmet yang begitu sangat menyelidik. "Begini Pak," pembicaraan pun diambil alih oleh pemiliknya, yaitu Pak Jaya. "Beberapa bulan lalu tanpa sengaja aku bertemu sama sosok yang bisa dikatakan uhang panda Pak. Nah, aku gak sadar kalau ternyata memberinya makanan adalah hal yang salah. Jadi sudah ada beberapa minggu ia tidak saya berikan makan, yang berakibat ladang saya rusak parah dan merasa sial gitu Pak. Istri saya juga didatangi makhluk halus yang menyerupai seperti saya. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Bapak bagaimana lepas dari perjanjian yang tidak disengaja itu," lanjut Pak Jaya bercerita dari awal, yang disimpulkan cukup singkat. Kini Pak Mehmet sudah paham dengan tujuan orang yang baru dia kenal itu. "Jadi begini adik, bukan Bapak tidak mau membantu, tapi sejujurnya Bapak pun tidak tahu bagaimana Bapak bisa keluar dari perjanjian itu," lanjut Pak Mehmet bercerita. "Loh, lah maksudnya gimana Pak?" tanya Hendri menyelidik. "Iya, Bapak tidak pernah tahu bagaimana caranya.
Mau tanya pun ke siapa, Dik? Dukun, percuma, gak ada gunanya. Jadi waktu itu bapak biarkan saja ladang itu hingga sampai mereka gak pernah datang lagi. Intinya begini, hasil panen yang sempat ia kerjakan itulah yang ia minta kembali. Jadi mereka meminta dibayar, begitulah kira-kira, kata Pak Mehmet. Sesimpel itu ya Pak. Tapi kok kemarin sampai ramai sekali Pak, mereka datang waktu kami menginap di ladang Pak. Mereka berbondong-bondong datang, seolah meneror malam kami dan mendadak menghilang, ujar Hendri. Aduh, Bapak tidak sampai sebegitu menakutkan ya Dek. Bapak hanya dirusak saja ladangnya, nggak sampai menakut-nakuti begitu, kata Pak Mehmet. Atau mungkin yang sebenarnya kalian hadapi bukan uang pandanya, tapi mungkin sosok jin yang menyerupai makhluk bunian itu, lanjut Pak Mehmet, seakan memberikan jalan baru pada masalah Pak Jaya. Sebenarnya uang panda itu apa Pak? Tanya Pak Jaya tiba-tiba. Wah, itu pun sampai sekarang Bapak tidak bisa menjawab. Ada yang bilang itu manusia, ada yang bilang itu hantu. Tidak pernah ada yang tahu Dek, jawab Pak Mehmet sembari tersenyum. Buat apa juga kita mencari tahu tentang hal yang tidak ingin diketahui? Kan membahayakan diri sendiri, itu tidak baik, lanjut Pak Mehmet. Saya mencari tahu agar kehidupan saya kembali normal lagi Pak, agar keluarga saya tidak diteror oleh hal semacam ini lagi Pak, kata Pak Jaya yang sedikit dongkol. Begini, tadi sudah Bapak katakan, intinya uang pada ini hanya meminta bayaran kepadamu atas pekerjaan yang sudah ia lakukan pada lahanmu, kata Pak Mehmet seakan meyakinkan. Tidak ada jawaban atau perkataan lagi dari mulut Pak Jaya dan Hendri ketika Pak Mehmet mengatakan hal itu kedua kalinya. Suasana pun mulai menjadi canggung dan hening. Mungkin hanya suara napas Hendri yang terdengar jelas. Sampai akhirnya Pak Jaya dan Hendri berpamitan untuk kembali pulang. Pak Mehmet pun mempersilahkan mereka berdua pulang ke rumahnya dengan senyum yang ikhlas. Di perjalanan tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Pak Jaya. Ia hanya terdiam memikirkan bagaimana cara menghadapi uang panda ini. Walau akhirnya selalu menuju pada gang yang tidak bersimbang bahkan buntu. Sepertinya jalan satu-satunya kamu harus jual ladang deh. Soalnya sudah gak ada jalan lagi. Kamu dengarkan ucapan Pak Mehmet tadi? Kalau dukun pun bingung harus bagaimana. Iya Andri, terus istriku sudah diteror ini, gimana ya jalan keluarnya? Kata Pak Jaya bertanya. Ya sudah, kalau soal itu serahkan saja sama Gusti Allah. Kalau menurutku ya kejadian yang menimpa istrimu itu tidak ada kaitannya dengan uang padak itu. Apa ya mungkin uang pada itu kerjasama dengan genderuwo? Kan sepertinya tidak. Lebih baik istri kamu dibersihkan. Ya setidaknya banyak-banyaklah sholat, percayalah, setan pun enggak mendekat. Bukan aku menceramai, tapi cuma memberi saran supaya tidak terlalu dalam memikirkan hal yang kita tidak pernah tahu ujungnya. Pak Jaya terdiam mendengar ucapan dari Hendri. Mungkin ada benarnya keluarganya selama ini kurang atau bahkan bisa dikatakan tidak dekat dengan Sang Pencipta. Apapun masalahnya, jelas saja hanya Tuhan yang membuat dan memberikan solusi dari masalahnya. Setidaknya dengan doa dan berusaha, manusia bisa mendapatkan solusi dari setiap masalahnya. Sehari setelah itu, Pak Jaya pun menceritakan kepada Leni apa yang sebenarnya terjadi di ladang. Leni pun mengerti dan paham akan keadaan Pak Jaya saat itu yang tidak pernah tahu bahwa sejatinya ia tidak pernah membuat janji kepada uang panda. Malam harinya terbesit pikiran Pak Jaya tentang ucapan Hendri yang pada intinya itu adalah agar keluarga Pak Jaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terbesitlah sebuah ide yang sejujurnya ia pun tidak tahu cara ini akan berhasil atau tidak. Pak Jaya pun mengadakan sebuah syukuran di rumahnya dengan tujuan agar rumahnya lebih sejuk lagi dari sebelumnya, dan tujuan yang kedua adalah
upaya agar tidak ada lagi gangguan dari Uhang Panda tersebut. Leni pun menyetujui hal itu, bahkan sangat mendukung keputusan yang dibuat oleh Pak Jaya. Beberapa hari setelahnya, syukuran pun diadakan. Beberapa tetangga pun datang, termasuk juga Hendri. Buya yang mengimami pengajian itu pun melantunkan ayat suci dengan merdu saat itu. Pak Jaya tidak berpikir lagi entah ini berhasil atau tidak usaha ini. Setidaknya ia sudah mencoba. Besok ini aku mau ke ladang, mana tahu ya dengan syukuran sederhana ini Uhang Panda itu tidak lagi menggangguku. Keesokan harinya pun Pak Jaya kembali ke ladang dengan bekal seadanya dan seperti biasa membawa parang dan juga cangkul seperti mana biasanya. Namun bedanya ada, Pak Jaya membawa satu buah ayam yang sudah dimasak dan beberapa sayuran. Sesamanya di ladang, memang benar ladang miliknya sudah tidak lagi seperti sebuah ladang, melainkan seperti tanah lapang yang sangat rata. Ia hanya menghela nafas panjang, tidak ada yang dia lakukan, Pak Jaya selama seharian. Dia duduk sembari merokok dan menikmati kopinya di depan gubuk sembari memandang ladang miliknya yang seakan terlindas oleh sebuah alat berat. Kalau memang ini balasannya, aku mengaku salah, aku minta maaf. Entah kamu mendengarkannya atau tidak, aku sudah tidak peduli, aku sudah minta maaf, kata Pak Jaya kepada alam yang mendengar, dengan niat ditujukan kepada Uhang Panda. Sore sebelum Pak Jaya kembali ke rumah, ia taruh ayam yang sudah ia siapkan, dan ia taruh di dalam gubuknya. Ini makanan terakhir untukmu, aku sudah tidak mau mengurusimu. Aku harap kamu bisa pergi dan tidak akan menggangguku lagi. Anggap sebagai bayaran atas kerjamu untuk membantuku, kata Pak Jaya dalam hati, dan berdoa semoga saja Uhang Panda itu mendengar dan berdoa dengan niat baik. Pak Jaya dalam meminta maaf. Pak Jaya pun pulang dengan langkah yang lega dan kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Semoga tidak ada lagi kejadian semacam ini. Setelah hari itu Pak Jaya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di ladang miliknya dan menjual ladang miliknya dengan harga yang seadanya saja, karena terjual atau tidak Pak Jaya sudah tidak peduli lagi. Beruntungnya ladang miliknya terjual melalui perantara Hendri. Sejak saat itu Pak Jaya membeli kembali sebuah bidang tanah di desa yang cukup jauh dari rumahnya untuk luas lahan pertanian milik. Keberadaan Uhang Panda sendiri hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat Kerinci bahkan dunia. Tidak ada yang mengetahui secara pasti, bahkan wujud berupa foto atau gambar pun masih simpang siur keasliannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.